Prabowo sah jadi Capres 2024. Pilihan Anies mau jadi pengkhianat atau batal nyapres? Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sikap setiap DPD dan setiap sayap partai yang mengharapkan saya untuk menerima pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. Tentu masih segar di ingatan kita kala itu, Anies berjanji tidak akan mengkhianati Prabowo karena mantan rektor Universitas Paramadina tersebut merasa berhutang budi sama Om Prap yang telah mengusungnya sebagai Cagup DKI 2017 lalu. Lantas apa yang dimaksud tidak mengkhianati ini? Sederhananya begini, selagi Prabowo nyapres, Anies tidak akan ikut maju. Ketika ada yang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ada Pak Prabowo atau maju di Pilpres 2024, saya tidak mau memikirkan capres. Saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat, ujar Anies kala itu di hadapan Najwa Shihab di acara Mata Najwa. Nah, sekarang Prabowo sudah mendeklarasikan dirinya siap bertarung lagi di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi itu juga dilakukan di hadapan ribuan kader Gerindra di acara Rapimnas partai tersebut. Dan semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote tahu deklarasi itu karena diberitakan oleh media. Artinya apa? Prabowo ini serius mau nyapres lagi. Beda dengan Aldi Taher yang mau jadi cawapres tujuannya hanya untuk pansos doang. Apalagi elektabilitasnya selalu bertengger di 3 besar. Semakin pedelah dia nyapres lagi. Ditambah dengan lawan terberatnya yang pernah mengalahkannya di 2 kali nyapres Jokowi sudah tidak bisa nyapres. Makin yakinlah Om Prap bakal menang di Pilpres 2024 mendatang. Syarat presidensial threshold 20% pun sudah dipenuhi oleh mantan menantu Soeharto itu, lantaran partainya sudah berkoalisi dengan PKB. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gerindra mendapatkan kursi di DPRD 12,57%. dan PKB 10,9%. Jika ditotal, yaitu 22,6%. Sudah melampaui angka 20%. Tinggal lagi menentukan cawapresnya siapa, apakah Caimin atau yang lain. Hanya saja kalau Caimin cukup berisiko, karena elektabilitasnya rendah banget, yaitu hanya 0,5%. Belum lagi, ia tidak mendapatkan dukungan penuh dari PBNU, lantaran berkonflik dengan ketua umumnya Gus Yahya. Mau tidak mau, Prabowo harus berpasangan dengan cawapres yang elektabilitasnya tinggi jika ingin menang. Seperti dengan Ganjar, Sandiaga Uno lagi, atau berpasangan dengan Khofifah untuk merebut suara Jatim. Namun yang ingin dibahas di sini bukan soal cawapres yang paling tepat untuk mendampingi Prabowo tersebut, karena tidak terlalu penting. Melainkan soal komitmen Anies sebelumnya, bahwa ia tidak akan nyapres selagi Prabowo bertarung di Pilpres 2024. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa elektabilitas Anies Baswedan juga cukup tinggi. Selalu masuk 3 besar bersama Prabowo dan Ganjar. Untuk apa? Peluangnya untuk terpilih jadi presiden cukup besar. Apalagi sudah ada partai yang tertarik mengusungnya, yaitu Nasdem plus PKS. Banyak kadernya yang setuju partai itu mengusung Anies. Secara PKS kan tidak punya kader potensial untuk diusung sebagai capres, dan Partai Demokrat beberapa kadernya juga setuju partai berlambang Mercy tersebut mengusung Anies Baswedan dengan AHY sebagai wakilnya. Di antara kader Partai Demokrat yang ingin partainya mengusung pasangan Anies AHY tersebut adalah si Gagap saat ditampil di TV Cipta Pancalaksana. Jadi kalau seandainya 3 partai itu beneran mengusung Anies, berikut hitung-hitungannya. Nasdem memperoleh 9,5% kursi, PKS 8,21%, dan Partai Demokrat 7,77%. Totalnya 25,3%. Sudah jauh melampaui ambang batas pencalonan presiden yang hanya 20%.
Dengan demikian, bisa dibilang kartu Anies hidup banget di tahun 2022 ini. Pertama, ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bisalah mengumpulkan modal baik, material maupun imaterial. Kedua, elektabilitasnya tinggi serta stabil. Gak pernah di bawah posisi 3 selama tahun 2021 lalu hingga sekarang. Dan yang ketiga, sudah ada partai yang berminat mengusungnya pada pemilu tahun 2024 mendatang. Siapa sih yang tidak tergoda dengan keadaan seperti itu? Jangankan Anies, sebenarnya Rocky Gerung dan Novel Bamukmin saja kalau dihadapkan dengan kondisi demikian pengennya nyapres juga. Hanya saja permasalahannya tadi, Anies sudah terlanjur berjanji bahwa dia tidak akan nyapres jika Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan Prabowo sudah siap segalanya untuk menghadapi medan tempur 2024, mulai dari logistik, elektabilitas, hingga partai. Jadi, pilihan Wan Anies sekarang hanya ada dua, mengingkari janjinya yang itu sama saja dengan mengkhianati orang yang pernah membesarkan namanya, atau menepati janji tapi kehilangan kesempatan yang sangat berharga menjadi salah satu kandidat capres di negeri ini. Benar-benar pemilihan yang sulit. Hanya saja semuanya kembali ke Anies. Tentu kita tidak bisa melarang dia mau memilih yang mana. Kita hanya bisa menilai pilihannya nanti itulah yang menjadi karakter dia yang sebenarnya. Bagaimana menurut Anda? Warga demo tagih janji Anies. Ternyata diam-diam gusur warga Jakarta pakai peraturan bikinan Ahok. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ada beberapa kasus ya yang memang berjalan proses penggusurannya melalui pergub ini. Yang paling jelas Pancoran. Tuntutan ini adalah tuntutan untuk pertama mencabut peraturan Gubernur DKI nomor 207 tahun 2016. Kenapa peraturan tersebut harus dicabut? Karena peraturan tersebut melegalkan penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Pertemuan sama sesepuh Madura, yang saya maksud itu ulama Madura gitu di situ, di Pelita itu, di Masjid Pelita gitu. Sebenarnya di Pak Anies bilang nggak ada penggusuran, akhirnya dia tanda tangan gitu. Iya di situ para ulama gitu. Tadi setelah selesai semua yang salaman bilang sama saya, Pak jangan gusur, Pak jangan gusur, Pak jangan gusur. Rasa aman itu seperti tiada lagi di tempat ini. Karena itu saya tegaskan di sini, kita tata ulang. Kita akan tata dengan bersih sehingga kampung itu menjadi nyaman. Karena Anies juga tidak mungkin simsalabim gitu, bisa menyulap semua janji politiknya menjadi maksimal. Saya sebenarnya ingin menarasikan satu hal. Anies itu kan sama pendukungnya membantah kemenangannya itu menggunakan isu agama, menggunakan isu ayat dan mayat. Mereka membantah. Mereka misalnya menjual jargon tentang DP rumah 0%, tolak penggusuran, kemudian tolak melanjutkan reklamasi, sesuatu hal yang dilakukan oleh Ahok yang mereka benci. Hanya Anies yang melakukan hal yang sama. Sekarang bisa saya pastikan bahwa ternyata Anies hanya bisa bermulut manis. Dia memberikan janji-janji palsu yang kesekian kali dan kembali diingkari. Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Menurut Koordinasi Aksi, Charlie Al-Bajili, Anies sudah berjanji merevisi pergub yang keluar pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini. Tapi sejauh ini, pihaknya belum tahu tindak lanjutnya seperti apa. Pihaknya dari masyarakat sipil juga belum pernah dihubungi terkait hal tersebut. Charlie menerangkan, Anies melakukan penggusuran di beberapa tempat di DKI Jakarta dengan menggunakan pergub era Ahok tersebut. Seperti misalnya di Kebun Sayur Ciracas, Jakarta Timur, hingga Bukit Duri, Tebet Dalam, Jakarta Timur. Terbaru, penggusuran terjadi dengan restu Anies, terjadi di Pancoran Buntu 2, Jakarta Selatan. Melalui Pergub 207 tahun 2016, Charlie mengatakan Anies bisa menyetujui penggusuran tanpa musyawarah, mufakat, hingga pembuktian terlebih dahulu di pengadilan. Selain itu, dalam pelaksanaan pergub ini, unsur TNI juga dilibatkan untuk menggusur warga yang disertai pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Charlie menyebut selama pergub penggusuran masih ada, maka Anies atau gubernur setelahnya dapat melakukan penggusuran kepada warga secara paksa. Anggota LBH Jakarta itu menjelaskan, angka penggusuran di era Anies memang berkurang jika dibandingkan pada saat Ahok menjabat.
Namun, pola penggusuran yang digunakan Anies masih sama seperti yang dulu Ahok lakukan. Jika pihak Pemprov DKI belum juga memberikan keputusan soal pergub tersebut, Charlie mengatakan pihaknya bersama dengan 27 koalisi masyarakat lain bakal kembali menggelar demonstrasi di depan Balai Kota untuk menagih janji Anies Baswedan. Begitulah akibatnya kalau terbuai oleh kata-kata manis. Dan sekarang warga DKI Jakarta harus merasakan pahitnya buaian kata-kata manis yang mereka terima. Dulu ketika Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, memang ada penggusuran. Tapi di setiap penggusuran yang dia lakukan, sudah disediakan rusun untuk ditempati oleh warga yang terkena dampak penggusuran tersebut. Ahok tidak sembarangan menggusur begitu saja, meskipun bangunan-bangunan liar yang digusur tersebut memang sudah selayaknya. Karena mereka menempati jalur hijau yang bukan diperuntukkan untuk mendirikan bangunan. Tapi Ahok masih mempunyai sisi kemanusiaan. Bagaimanapun juga warga yang digusur adalah warga Jakarta, yang juga adalah warganya juga. Sehingga sebelum melakukan penggusuran, Ahok sudah menyediakan rusun untuk mereka tinggali bersama keluarga. Semua gratis untuk warga yang dipindahkan. Mereka hanya dikenakan biaya sewa yang murah per bulannya. Namun sayangnya, kebaikan Ahok untuk melihat warganya menempati hunian yang layak ditampik begitu saja. Warga lebih senang tinggal di daerah kumuh yang boleh dibilang tidak layak huni. Mereka menolak untuk dipindahkan dengan berbagai alasan. Rusun jauh dari tempat pekerjaan, biaya hidup semakin mahal kalau tinggal di rusun, dan berbagai macam alasan yang absurd. Mereka tetap menolak untuk dipindahkan ke rusun. Kemudian datanglah Anies, sang penyelamat. Anies dengan konsep menggeser dan bukan menggusur, membuat warga terpesona. Bagaimana tidak, tawaran Anies sangat menggiurkan. Warga tidak akan digusur ke rusun, tetapi akan digeser ke tempat yang lebih layak di sekitar tempat tinggal mereka. Dan selama Anies memerintah, tidak sesuai dengan janji-janjinya, tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkannya dulu. Warga yang sudah termakan oleh buayan manis Anies, kini sudah merasakan bahwa gubernur yang mereka pilih tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan waktu pun tiba. Warga yang semula begitu mengharapkan Anies dapat membuat perubahan di lingkungan mereka menjadi lebih baik, ternyata lebih mengerikan dari gubernur sebelumnya. Punya Ahok lagi yang dipakai pergubnya, program Ahok lagi yang dilakukan. Jadi gimana ya itu disebutnya? Santun, amanah, blunder. Orang yang tidak menempati janji itu apa ya namanya? Atau apa istilahnya? Pembaca sajalah yang memikir kata-katanya sendiri berdasarkan deskripsi ini. Waktu kampanye janjinya adalah tidak akan melakukan penggusuran, titik. Kemudian kenyataannya akan tetap melakukan penggusuran. Kalau saya tidak salah tangkap maknanya ya, ini berarti Anies main aman. Itu kan nota buatan Ahok. Anies bisa saja membuat alasan itu untuk main aman. Dengan begitu, wajar nasib warga makin tidak jelas belakangan ini. Makanya bersurat dan ketemu dengan Anies beberapa kali pun tidak membuahkan solusi yang memuaskan. Mau gimana lagi? Ya saya yakin Anies saja bingung mau gimana. Serba salah dan ditekan sana-sini. Gusur tapi tak berani pun tak ada solusi lain. Kelarlah perkara.